Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang Nikola Tesla. Pasti kita udah nggak asing lagi dengan mobil listrik merek Tesla. Tetapi tahukah kamu kalau nama ini terinspirasi dari seorang ilmuwan jenius? Yap, ilmuwan yang menginspirasi Elon Musk untuk memberi nama perusahaannya tersebut adalah Nikola Tesla. Lahir dan dibesarkan di Kekaisaran Austria, Tesla pertama kali belajar teknik dan fisika pada tahun 1870-an tanpa menerima gelar. Dia kemudian memperoleh pengalaman praktis pada awal tahun 1880-an bekerja di teleport dan di Continental Edison dalam industri tenaga listrik baru. Pada tahun 1884, ia berimigrasi ke Amerika Serikat, di mana ia menjadi warga negara naturalisasi. Dia bekerja untuk waktu yang singkat di Edison Machine Works di New York City, sebelum ia merintis usahanya sendiri. Dengan bantuan mitra untuk membiayai dan memasarkan ide-idenya, Tesla mendirikan laboratorium dan perusahaan di New York untuk mengembangkan berbagai perangkat listrik dan mekanik, motor induksi AC dan paten AC polifase terkaitnya yang dilisensikan oleh Westinghouse Electric pada tahun 1888, menghasilkan banyak uang baginya dan menjadi landasan sistem polifase yang akhirnya dipasarkan oleh perusahaan itu. Dalam upaya mengembangkan penemuan yang dapat dipatenkannya dan dipasarkan, Tesla melakukan serangkaian percobaan dengan osilator atau generator mekanik, tabung pelepasan listrik, dan pencitraan sinar X awal. Ia juga membangun perahu yang dikendalikan secara nirkabel. Salah satu yang pertama kali dipamerkan, Tesla menjadi terkenal sebagai penemu dan menunjukkan prestasinya kepada para selebritas dan pelindung kaya di labnya. Dan terkenal karena kepiawaiannya dalam kuliah umum. Sepanjang tahun 1890-an, Tesla mengejar idenya untuk pencahayaan nirkabel dan distribusi tenaga listrik nirkabel di seluruh dunia dalam eksperimen daya tegangan tinggi dan frekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs. Pada tahun 1893, ia membuat pernyataan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dengan perangkatnya. Tesla mencoba untuk menempatkan ide-ide ini untuk penggunaan praktis dalam proyek menara Warden-Scheffel yang belum selesai, sebuah komunikasi nirkabel antar benua dan pemancar daya, tetapi kehabisan dana sebelum ia dapat menyelesaikannya. Setelah Warden-Scheffel, Tesla bereksperimen dengan serangkaian penemuan pada tahun 1910-an dan 1920-an dengan berbagai tingkat keberhasilan. Setelah menghabiskan sebagian besar uangnya, Tesla tinggal di serangkaian hotel di New York meninggalkan tagihan yang belum dibayar. Ia meninggal di New York City pada bulan Januari 1943. Karya Tesla menjadi relatif tidak terkenal setelah kematiannya, hingga pada tahun 1960-an ketika General Conference on Weights and Measures menamai pengukuran kerapatan flux magnetic Sistem Satuan Internasional dengan nama Tesla untuk menghormatinya. Minat masyarakat terhadap Tesla telah meningkat sejak tahun 1990-an. Pada musim gugur tahun 1937, pada usia 81 tahun setelah tengah malam, Tesla meninggalkan Hotel New Yorker untuk melakukan perjalanan rutinnya ke katedral dan perpustakaan untuk memberi makan merpati. Saat menyeberang jalan beberapa blok dari hotel, Tesla tertabrak taksi yang sedang melaju dan terlempar ke tanah. Punggungnya terkilir parah dan 3 tulang rusuknya patah dalam kecelakaan itu. Tingkat keparahan cederanya tidak pernah diketahui. Tesla menolak untuk berkonsultasi dengan dokter, kebiasaan yang hampir seumur hidupnya dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Pada tanggal 7 Januari 1943, pada usia 86 tahun, Tesla meninggal sendirian di kamar 3327 Hotel New Yorker. Jasadnya ditemukan oleh pembantu Alice Monaghan ketika ia memasuki kamar Tesla, mengabaikan tanda "jangan ganggu" yang telah dipasang Tesla di pintunya 2 hari sebelumnya. Asisten pemeriksa medis H.W. Wemble memeriksa jasad tersebut dan memutuskan bahwa penyebab kematiannya adalah trombosis koroner, yaitu sejenis serangan jantung.
2 hari kemudian, Biro Investigasi Federal memerintahkan penjaga properti asing untuk menyita barang-barang milik Tesla. John G. Trump, seorang profesor di MIT dan seorang insinyur listrik terkenal yang bertugas sebagai asisten teknik untuk Komite Riset Pertahanan Nasional, dipanggil untuk menganalisis barang-barang Tesla. Setelah penyelidikan selama 3 hari, laporan Trump menyimpulkan bahwa tidak ada yang dapat membahayakan jika berada di tangan yang tidak bersahabat, dengan menyatakan pemikiran dan usaha Tesla selama setidaknya 15 tahun terakhir sebagian besar bersifat spekulatif, filosofis, dan agak promosional yang sering berkaitan dengan produksi dan transmisi tenaga nirkabel, namun tidak mencakup prinsip atau metode baru yang masuk akal dan dapat diterapkan untuk mewujudkan hasil tersebut. Dalam kotak yang diduga berisi bagian dari sinar kematian Tesla, Trump menemukan kotak perlawanan multi-dekade berusia 45 tahun. Pada 10 Januari 1943, Wali Kota New York City, Fiorello LaGuardia, membacakan pidato penghormatan terakhir yang ditulis oleh penulis Slovenia Amerika, Louis Adamik, secara langsung melalui radio WNYC. Sementara alunan biola Ave Maria dan Tamodelco diputar sebagai latar belakang. Pada tanggal 12 Januari, 2.000 orang menghadiri pemakaman kenegaraan untuk Tesla di Katedral St. John the Divine di Manhattan. Setelah pemakaman, jenazah Tesla dibawa ke pemakaman Ferncliff di Artley's, New York. Tempat jenazahnya kemudian dikremasi. Keesokan harinya, kebaktian kedua dipimpin oleh para pendeta terkemuka di Trinity Chapel, sekarang dikenal dengan Katedral Ortodoks Serbia Saint Sava di New York City. Penemuan Nikola Tesla. Penemuan Nikola Tesla pada dasarnya membentuk dunia modern kita dengan merevolusi cara kita menghasilkan, mengirimkan, dan menggunakan listrik, dan terobosan teknologinya meletakkan dasar bagi banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada sistem tenaga arus bolak-balik pada tahun 1887. Salah satu penemuan Tesla yang paling signifikan adalah pengembangan sistem tenaga arus bolak-balik atau AC. Sebelum Tesla, sistem arus searah yang didukung oleh Thomas Edison memiliki penggunaan yang sangat terbatas dalam distribusi daya. Tesla tidak menemukan arus bolak-balik. Pekerjaan itu dimulai dengan eksperimen awal Michael Faraday pada tahun 1830-an. Tetapi Tesla merevolusi penerapannya dengan medan magnet berputar. Hal ini mengarah pada pengembangan sistem tenaga AC yang praktis, termasuk motor induksi AC dan sistem AC polifase. Penemuan yang kemungkinan untuk mentransmisikan daya secara efisien dalam jarak jauh dan dengan demikian memberi daya pada seluruh kota. Teknologi AC Tesla masih menjadi standar untuk pembangkitan dan distribusi daya di seluruh dunia yang memungkinkan elektrifikasi rumah, industri, dan kota di seluruh dunia. Yang kedua ada pengembangan radio pada tahun 1897. Percobaan Nikola Tesla dengan transmisi nirkabel pada tahun 1990-an meletakkan dasar bagi teknologi transmisi radio yang mengubah dunia. Guglielmo Marconi yang awalnya dianggap sebagai penemu radio menerima paten pada tahun 1904 untuk sistem transmisi radionya yang membuatnya memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang fisika. Namun, paten Tesla mendahului karya Marconi. Tesla telah mengajukan paten penting mengenai transmisi radio sejak tahun 1897, dengan paten yang diberikan pada tahun 1900-an. Paten-paten ini mencakup aspek-aspek mendasar komunikasi nirkabel, termasuk penggunaan sirkuit yang disetel untuk mengirim dan menerima gelombang radio. Setelah pertarungan hukum yang sengit selama puluhan tahun, Mahkamah Agung secara resmi mengakui paten-paten awal Tesla yang mencakup prinsip-prinsip dasar transmisi radio yang membatalkan paten-paten Marconi. Pada bulan Juni 1943, hampir 5 bulan setelah kematian Tesla, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan mendukung Tesla. Saat ini Tesla diakui sebagai pelopor radio sejati.
Yang selanjutnya ada kumparan Tesla pada tahun 1891. Kumparan Tesla, rangkaian transformator tegangan tinggi yang mampu menghasilkan arus bolak-balik frekuensi tinggi, merupakan dasar bagi banyak percobaan daya nirkabel Tesla dan masih digunakan hingga saat ini dalam teknologi radio, lampu neon, dan pendidikan. Yang selanjutnya ada lampu fluorescence dan neon. Pada tahun 1893, Tesla mengembangkan versi awal lampu neon dan fluorescence menggunakan listrik frekuensi tinggi untuk menciptakan cahaya tanpa menggunakan filamen. Ia mendemonstrasikan lampu-lampu ini di pameran dunia Columbia di Chicago pada tahun 1893. Pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara pada tahun 1895. Bekerja sama dengan George Westinghouse, karya Tesla membuahkan keberhasilan penerapan biaya AC di air terjun Niagara dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air utama pertama di dunia. Hal ini menandai momen penting dalam adopsi inovasi listrik Tesla di seluruh dunia dan menjadi tonggak penting dalam kehidupan dan karirnya. Kontrol jarak jauh pada tahun 1898. Tesla menemukan perangkat kendali jarak jauh pertama di dunia, sebuah perahu kecil yang dioperasikan melalui gelombang radio. Ia mendemonstrasikan perahu ini di sebuah pameran terkenal di Madison Square Garden yang menunjukkan potensi teknologi nirkabel dan meletakkan dasar dari robotika dan pesawat nirawak modern. Turbin Tesla pada tahun 1909. Turbin Tesla yang juga dikenal sebagai turbin tanpa bilah menggunakan serangkaian cakram halus dan paralel untuk memanfaatkan dinamika fluida guna menghasilkan tenaga mekanis. Meskipun tidak banyak digunakan pada masa Tesla, turbin ini tetap menarik perhatian karena desainnya yang inovatif dan potensi aplikasinya. Teleforce pada tahun 1930-an. Di tahun-tahun terakhirnya, Tesla membahas pengembangan senjata sinar partikel yang disebut Teleforce atau Death Ray. Sebagai seorang pasifis, ia merasa, khususnya dalam konteks kehancuran Perang Dunia Kedua, bahwa perangkat semacam itu dapat memberikan perisai pelindung bagi warga atau bahkan menghancurkan pesawat dan target militer. Meskipun tidak pernah dibuat, konsep tersebut memengaruhi penelitian selanjutnya tentang senjata energi terarah. Di antara berbagai upaya teknologinya, Tesla memberikan kontribusi perintis pada bidang teknologi sinar X yang disebutnya shadow grapes, melakukan berbagai eksperimen independen dan membentuk perkembangan awal bidang ini. Pemikiran visioner Nikola Tesla dan pengejaran inovasi yang gigih telah menjadikannya salah satu penemu paling berpengaruh dalam sejarah, dan ide-idenya menjadi dasar pengembangan teknik listrik modern, komunikasi nirkabel, dan energi terbarukan. Oke, itu dia guys tentang Nikola Tesla, mulai dari penemuan hingga kisah kematiannya. Gimana menurut kalian? Kalau ada mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.